Selamat sore, saya Fatma Dinda. Hari ini akan menjelaskan analisis komprehensif manajemen pemasaran brand sosis Kenzler. Di sini ada profil perusahaan. Kenzler diproduksi oleh PT Makroprima, pengguna utama yang berada di bawah naungan Cimory Group milik Bambang Sutantio. Bambang Sutantio merupakan pendiri dan presiden komisioner Cimory Group yang menaungi beberapa bisnis seperti produk susu Cimory, toko, dan taman rekreasi Cimory, hingga sosis Kenzler. Bambang Sutantio lahir di Semarang pada 26 Desember 1958. Dia merupakan lulusan bidang teknologi pangan di Technical University of Berlin pada 1984. Saat ini Bambang dikenal sebagai salah satu pengusaha FMCG yang sukses di Indonesia. Dilansir Forbes per 15 Maret 2025. Bambang memiliki kekayaan sekitar 1,8 miliar dolar US atau setara dengan 29,4 triliun. Dan di sini ada analisis kompetitor. Pertama-tama itu di brand Kenzler, segmennya itu premium dan citra mereknya itu Eropa dan eksklusif. Harganya itu menengah ke atas dan distribusinya itu modern dan online. Dan di sini juga ada Fiesta, segmennya itu menengah, citra mereknya itu lokal terpercaya, harganya menengah, distribusinya itu modern dan tradisional. Dan selanjutnya ini ada So Nice, segmennya itu ekonomis, citra mereknya juga murah dan massal, harganya rendah, distribusinya itu tradisional dan sekolah-sekolah. Dan di sini ada dan slide selanjutnya di sini ada analisis keunggulan produk. Yang pertama itu menggunakan daging premium dan teknologi Jerman, sehingga menghasilkan tekstur dan cita rasa yang konsisten. Hal ini mendukung persepsi konsumen terhadap superior quality dan menjadi dasar keunggulan kompetitif berkelanjutan. Dan poin keduanya itu ada varian rasa inovatif, yaitu ada bratwurst, cheese, dan black pepper. Untuk memenuhi preferensi konsumen yang beragam, inovasi ini tidak hanya meningkatkan consumer choice, tetapi juga memperkuat brand differentiation di tengah pasar olahan daging yang kompetitif. Dan di poin ketiga ada rasa autentik khas Eropa dengan rasa lokal. Kombinasi antara kualitas internasional dan nilai proposition merek menjadikannya pilihan utama bagi konsumen yang menginginkan produk premium namun tetap efisiensi secara harga. Dan untuk selanjutnya di sini ada analisis ceruk. Yang poin pertama itu ada segmen urban, keluarga muda, profesional muda 20 sampai 45 tahun. Dan poin kedua itu ada gaya hidup. Ada praktis, modern, memperhatikan kualitas makanan. Kelas sosialnya itu menengah ke atas. Konsumen dalam segmen ini memiliki gaya hidup modern dan praktis serta menempatkan kualitas dan keamanan pangan sebagai prioritas dalam memenuhi produk makanan olahan. Dan Kenzler menempati ceruk pasar market niche pada kategori sosis premium siap saji, yaitu pasar khusus yang berfokus pada produk olahan daging berkualitas tinggi dengan cita rasa autentik khas Eropa. Ceruk ini relatif belum banyak digerap oleh produsen lokal sehingga memberikan peluang besar bagi Kenzler untuk membangun posisi market leader dalam segmen premium. Dan untuk slide selanjutnya ini ada analisis diferensiasi produk. Pertama itu ada cita Eropan lifestyle. Membentuk positioning kuat di segmen kelas menengah atas yang ingin tampil modern dan kosmopolitan. Poin kedua itu ada cita rasa premium khas Jerman.
memberi pengalaman rasa premium yang memperkuat persepsi kualitas di pikiran konsumen. Dan yang ketiga di sini ada desain kemasan modern dan higienis. Agar menarik konsumen konsumen urban yang memperhatikan aspek estetika dan keamanan pangan. Dan poin keempat itu ada kualitas bahan baku lebih tinggi dibanding kompetitor agar memperkuat persepsi high quality product dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan untuk selanjutnya di sini ada uh, analisis strategi promosi. Yang pertama itu ada strategi Candler, digital campaign, influencer marketing, video resep, konten gaya hidup. Tujuannya itu untuk meningkatkan brand engagement dan menciptakan persepsi positif di media sosial. Dan yang kedua itu ada event dan sampling, festival kuliner, dan promosi di supermarket. Tujuannya untuk menciptakan pengalaman nyata dan memperkuat brand trust melalui interaksi langsung. Dan yang ketiga itu ada storytelling, narasi rasa premium dari Jerman. Menciptakan emotional connection antara produk dan gaya hidup premium konsumen. Dan sini slide selanjutnya itu ada analisis bauran promosi. Yang pertama itu ada advertising, yaitu iklan digital dan TV menonjolkan cita rasa premium khas Jerman. Dan yang kedua di sini ada sales promotion, promo bundling dan diskon di e-commerce atau supermarket. Yang ketiga di sini juga ada public relation, seperti kolaborasi dengan chef atau influencer kuliner. Dan yang keempat itu ada personal selling, promo produk di supermarket dan event-event kuliner. Dan yang terakhir itu ada digital marketing, bisa di Instagram, TikTok, atau YouTube. Dan slide selanjutnya itu ada analisis bauran brand. Yang pertama itu ada brand nama. Namanya itu Kenzler, mencerminkan kualitas premium dari Jerman. Dan yang poin kedua itu ada logo dan warna. Logo warnanya Kenzler itu biru tua dan emas yang melambangkan eksklusif dan terpercaya. Dan yang ketiga itu ada slogan, Premium Tasty from Germany. Dan yang keempat itu ada packaging. Packagingnya juga higienis, modern, dan praktis, mudah dibuka. Dan yang kelima itu ada brand experience, seperti rasa premium dengan harga terjangkau. Slide selanjutnya itu ada kesimpulan. Kendler berhasil memadukan kualitas produk, identitas merek, dan strategi komunikasi digital secara sinergis, sehingga mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di segmen sosis premium di Indonesia, serta menciptakan nilai tambah yang kuat di benak konsumennya. Dan selanjutnya ini ada referensi yang saya ambil untuk menjelaskan analisis-analisis yang tadi. Dan sekian dari saya untuk presentasi hari ini. Sekian, terima kasih.